Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berikan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali hadir di live Instagram dalam acara diskusi perubahan Minggu 20 Juni 2020. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua pengikutnya sampai akhir zaman. Sobat perubahan, di jam 15.30 sampai jam 16.30 kita akan diskusi terkait diskusi perubahan bersama narasumber yang sudah hadir di Rumah Perubahan pada sore hari ini. Beliau merupakan Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb, Bapak Haji ABD Hamid Ali Munir. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Pak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, baik. Nantinya kita juga akan membuka pertanyaan melalui komentar. Silahkan untuk sobat perubahan yang ingin bertanya kepada beliau bisa tulis di kolom komentar. Nantinya kita akan pertanyakan atau kita akan sampaikan kepada beliau sebagai narasumber pada sore hari ini. Tugas menjadi seorang DPR tentunya tidak mudah. Ada suatu keinginan tidak hanya dari teman, sahabat, atau kerabat, tapi harus ada keinginan pribadi untuk merubah daerah agar lebih baik lagi. Saya ingin mendengar kira-kira dari Bapak Hamid ini motivasi terjun di dunia seperti itu apa? Ya, terima kasih. Jadi saya hidup di dalam dunia di masa itu adalah Orde Baru. Orde Baru. Saya sebagai anak muda pada waktu itu saya terjun di dunia politik karena ideologi saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saya memilih pilihan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, di situ saya juga dicalonkan pada tahun 97. Ya, tapi karena di situ saya ada di urutan nomor 17. Setelah itu ada reformasi, maka saya ditunjuk karena kebetulan saya sebagai ketua Ansor di kecamatan oleh partai, tim 9 dan tim 5 menunjuk saya sebagai ketua partai. Akhirnya saya bisa memperoleh di saat itu 17.520 suara di kecamatan kami di Lubaru. Akhirnya kami menduduki legislatif di DPR. Sejak itu pertama kali pada tahun 99 saya kebetulan ada di komisi pembangunan, komisi kalau sekarang komisi 3, kalau dulu ada 5 komisi, jadi 5 komisi kalau dulu di saat itu. Di periode 99-2004 itu ada 5 komisi, komisi 1, komisi A, B, C, D, E. Nah, kebetulan saya di komisi D pembangunan Pada saat itu. Ya, jadi kami kenapa terjun di dunia politik, melihat kondisi yang tidak seimbang. Tidak seimbang, maka kita suarakan bagaimana pemerataan pembangunan terutama di kawasan pedesaan. Tidak seimbang seperti apa itu, Pak? Tidak seimbangnya hanya pembangunan di daerah perkotaan dan di depan mata saja kita lihat. Gitu. Ada sebuah ketidakadilan pada waktu itu. Akhirnya kami coba masuk dan kebetulan oleh partai saya ditugasi di Komisi Pembangunan. Nah, di Komisi Pembangunan itulah saya berjuang, saya lakukan terobosan-terobosan untuk mengawal daripada aspirasi masyarakat agar supaya benar-benar pembangunan bisa masuk ke pedesaan. Alhamdulillah saat itu tahap demi tahap, waktu demi waktu, akhirnya pedesaan yang dulunya terisolir tertinggal, alhamdulillah dengan berjalannya waktu sehingga bisa membenak untuk lebih baik lagi. Bisa, yang jalan dulu tidak beraspal, pendidikan dinia yang dulu tidak ada memperhatikan, alhamdulillah pada waktu itu diperhatikan. Ini sebuah perjuangan yang memang agak sulit di dalam kita sebagai mengemban tugas DPR. Tentunya jangan kita bosan-bosan untuk selalu mengawal daripada aspirasi itu. Tidak hanya sekedar ditulis dalam buku, tapi kita kawal terus sampai bagaimana bisa terwujud apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat kita. Karena DPR kan sebagai penyambung lidah rakyat. Ya, sebagai penyambung lidah rakyat. Sangat menarik sekali perbincangan pembukaan pada kesempatan sore hari ini tentunya. Kita live di 3 Instagram buat sobat perubahan. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan
di 3 Instagram, Ahmad Yunus for Sumeneb, Indonesia Youth Inspiration, dan juga Just Picture. Kita nantinya akan tanyakan kepada beliau. Mungkin dari Sobat Perubahan, karena kebanyakan pemuda, ada yang penasaran atau ingin tahu secara langsung dari Bapak sebagai Ketua DPRD, atau juga sudah 20 tahun lebih berkecimpung di dunia itu. Apa sebenarnya tugas dari DPR? Ya, fungsi tugas DPR itu ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah sebagai legislasi. Legislasi, benar. Ya, membuat peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten. Yang kedua adalah kontrol. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang sudah dibahas bersama antara DPR dan bupati, dalam hal ini pemerintah daerah. Yang ketiga adalah pengawasan. Tadi kontrol, pengawasan. Selanjutnya adalah budgeting. Budgeting itu adalah membuat anggaran kebijakan terhadap kepentingan masyarakat yang tadi menjadi aspirasi. Bagaimana jalan, bagaimana ekonomi masyarakat, bagaimana dengan pertanian masyarakat, itu semuanya kita lakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, apa yang pantas dan apa yang layak. Nah, cuman kadang-kadang tantangannya antara masyarakat dengan pemerintah di daerah tak seimbang. Di masyarakat menginginkan bagaimana di situ ya untuk dilakukan bagaimana tembakau itu sukses dan semacamnya. Pengawalan ketika sudah masuk di ini banyak tantangan, banyak hambatan. Banyak hambatan. Kadang-kadang tidak seirama dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Maka banyak program-program, kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah itu gagal. Karena apa? Karena di situ motivasinya, orientasinya ya tidak mengarah apa yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Apa yang benar-benar menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Contohnya seperti apa, Pak? Kalau misal contoh yang sekarang, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan jembatan untuk masyarakat Kili Tungke dan Kiliyang. Iya. Itu sudah jelas desain dan perencanaannya di satu titik A. Tapi ketika sudah nyampe di daerah, di sini dirubah ke titik B, sehingga tidak sesuai dengan keinginan dan konstruksi yang dibutuhkan dalam rangka menopang daripada kegiatan itu supaya berhasil. Iya, benar. Sehingga akhirnya apa? Di situ anginnya besar, airnya besar, maka akan jadi korban di tengah jalan. Nah, ini yang dana yang besar tapi tidak efektif untuk gitu. Banyak kan buktinya proyek-proyek yang mangkrak tahun-tahun sebelumnya karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, dipaksakan dan tidak ada tindak lanjut, maka apa? Program kegiatan itu menjadi muspro. Sehingga bermanfaat dalam waktu panjang. Ya, kita keinginannya manfaat jangka waktu panjang. Saya nanti juga akan bertanya terkait apa sebenarnya halangan-halangan dan rintangan-rintangan yang mendasar dari semua itu. Tapi itu di jembatan yang Bapak contohkan itu berkaitan dengan pembangunan. Kalau semisal di segi perekonomian, kira-kira apa aspirasi atau suara dari rakyat yang paling dominan? Suara dari masyarakat. Perlu ada pengawalan. Semestinya di musim sekarang pengawalan. Sebelum masa tanam, mestinya pemerintah harus melakukan. Oke lah, diakui dan oleh pemerintah sudah sosialisasi. Tapi sosialisasinya di tingkat apa? Mestinya sampai ke tingkat bawah sosialisasi itu harus seiring bahwa pemerintah gudang tidak akan terima tembakau. Tapi kenapa masyarakat tetap ini? Kan berarti itu sebuah kegagalan yang harus kita lakukan. Sehingga masyarakat ketika sudah musim tembakau itu selesai, masa panen, masyarakat tidak jadi korban. Saya sering berbicara dari dulu bagaimana kita punya gedung-gedung, bagaimana kita punya mangga. Kalau kita kemas, jadikan uang berupa jus dan kita kirim, ini luar biasa. Tapi ternyata ya ini perlu memang bukan gagal, tapi tetap kita suarakan agar supaya nanti ke depan semua apa yang kita lakukan itu terukur dari kebutuhan dan pemasarannya. Tidak hanya masyarakat dibiarkan begitu saja, begitu. Tapi yang kita lihat kadang-kadang, nah di situ banyak permainan-permainan juga. Walaupun di ASN kadang-kadang ikut bermain di dalam istilahnya kegiatan-kegiatan yang dibantu seperti itu. Ya, melalui bidang-bidang masing-masing. Permainan seperti apa, Pak? Mungkin sedikit contoh. Ini contoh, ada semacam bantuan bawang kepada kelompok tani. Sedangkan mereka tidak paham dengan bawang, kadang-kadang dipaksakan juga kedelai. Sedangkan di sana bukan daerahnya kedelai. Ini kan akan terjadi sebuah kegagalan.
sebelum melangkah mestinya harus ada penelitian dulu. Oh, di sini bagusnya kedelai, oh di sini bagusnya padi, oh di sini bagusnya tembakau. Sehingga ada pemetaan di daerah-daerah yang khusus nantinya bisa memberikan penghasilan yang produktif dari pertanian itu sendiri. Berarti pencairannya yang cocok dengan daerahnya. Misal rubaru, cabai, bawang dan semacamnya itu luar biasa. Tapi kalau ada sesuatu, akhirnya kadang-kadang kita temukan di lapangan banyak ada yang terima bantuan, ternyata ya ini bocor. Bocor keluar maksudnya. Kira-kira untuk mengatasi itu dari pandangan Ketua DPR, siapa yang harus dibenahi? Semuanya harus kita benahi. Bagaimana pengawasan itu? Pengawasan DPR sebagai pengawasan dari kita, dari masyarakat kepada kami di DPR. DPR nanti akan menindaklanjuti apakah itu melalui rapat dengar pendapat dengan mitra-mitra untuk melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan agar benar-benar sesuai dengan keinginan. Berarti yang ada di lapangan. Yang ada di lapangan. Berarti ada sedikit miss problem juga di lapangan terkait pencairan semisal bantuan seperti bawang, tembakau yang Bapak contohkan tidak efektif, tepat sasaran, maksudnya begitu. Ya, karena saya lihat ada suatu hal yang dilakukan pendekatan-pendekatan. Ini yang tidak baik. Pendekatan-pendekatan yang tujuannya kalau melakukan pendekatan nanti saya bisa dapat. Ini sering dilakukan. Bahkan ada istilahnya apa ya? Pendekatan itu melalui sesuatu yang memang nggak baik gitu. Dan itu sering terjadi. Sering terjadi. Cuman kadang-kadang masyarakat tidak mau berbicara. Seandainya masyarakat mau, kita DPR juga bergerak, semuanya akan jalan. Ketika nyampe di bawah, ketika cek, karena kami bukan eksekutor, nanti sudah secara data dan semacamnya benar mekanismenya. Tapi realitanya begitu, realitanya seperti itu. Itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Benar, menjadi perhatian kita bersama. Karena kalau untuk masyarakat berbicara secara langsung mungkin tidak begitu didengar. Ya. Tapi kalau semisal DPR berbicara secara langsung mungkin lebih didengar. Ya, jadi masyarakat kita memang saat ini perlu ada semacam sosialisasi agar benar-benar sebenarnya bantuan itu adalah hak rakyat, bukan hak dari orang yang memberikan. Benar. Adalah segala-galanya hak rakyat. Tapi ternyata kadang-kadang dia takut dan semacamnya. Takut, nanti kalau saya laporkan tahun depan kelompok tani saya nggak dapat. Nah, ya, ini yang sering. Nah, itu. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi di birokrasi juga perlu ada semacam perubahan bersama. Dan kalau semisal ada suara yang ingin disampaikan dari rakyat juga bisa melalui Bapak sebagai ya, saya sangat senang dan saya selalu menyampaikan di setiap kegiatan apapun agar supaya masyarakat tidak perlu takut dan sungkan untuk menyampaikan aspirasinya, temuan apapun. Tanpa masyarakat ya bekerja sama dengan kami, maka kami sulit karena di lapangan ketika berbicara untuk turun ke lapangan ternyata sudah bagus. Artinya sudah disiapkan. Nah, ini kita tidak ingin seperti itu. Kalau memang 0 ya katakan 0, kalau memang 40% sehingga ada perubahan dan perbaikan. Sehingga lebih baik lagi ke depannya. Lebih baik lagi. Dan juga bermanfaat di waktu panjang untuk memperbaiki sistem. Karena kesulitan untuk merubah sistem seperti itu, untuk mencari suara-suara yang memang lahir dari rakyat sesuai dengan hati nuraninya, kesulitan. Seperti Bapak tadi bilang, kalau semisal nanti saya lapor tahun depan takutnya enggak dapat lagi. Itu yang sering terjadi. Ya, sering terjadi. Saya lihat seperti itu. Ayolah kamu lapor. Gimana nanti? Kadang-kadang begitu. Ketika sudah di situ kita tidak bisa, orang yang di lapangan tidak bisa memberikan ini, maka kami pun juga ikut lemah nantinya. Lemah di atas. Nah, ketika mana buktinya? Nah, ini kan yang perlu kita lakukan, bagaimana kejujuran dari semua pihak agar supaya benar-benar nantinya ya kan apa yang kita rencanakan dari uang negara untuk rakyat benar-benar bisa terlaksana dengan baik dan tujuannya bisa mencapai kebaikan yang luar biasa. Bisa mencapai kebaikan yang luar biasa. Mungkin Sobat Perubahan ada sedikit tips, sedikit pemberitahuan dari Ketua DPRD Kabupaten Sumber untuk segera melaporkan kalau semisal ada apa-apa. Mungkin dari Sobat Perubahan yang menonton sekarang ada sekali atau dua kali menemukan suatu hal seperti itu. Kira-kira untuk melaporkan kepada DPR gimana caranya, Pak? Jadi tidak usah repot.
Di daerah dapil masing-masing, kecamatan masing-masing sudah ada perwakilan anggota DPR. Nah, di situ sampaikan apakah itu melalui surat. Kalau bersuratan kepada kami nanti disposisikan ke komisi terkait yang membidangi secara teknis di DPR. Kalau misalnya berkenaan dengan pertanian maka ke komisi B, kalau berbicara infrastruktur pembangunan maka di komisi 3. Kalau berbicara masalah sosial, kesehatan itu Komisi 4. Komisi 4. Kalau berbicara masalah hukum tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, Komisi 1. Kita di situ. Tapi yang pasti kita harus sama-sama memberikan data yang benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Data yang memang benar-benar nyata sehingga nanti bisa membenah ke depannya. Baik sahabat perubahan, masih panjang waktu kita untuk di diskusi perubahan kali ini. Silahkan untuk sobat perubahan yang ingin bertanya di 3 Instagram, di Ahmad Yunus Forsumenep, Indonesia Youth Inspiration, dan juga Just Picture. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda, nantinya akan saya pertanyakan atau saya sampaikan kepada Bapak Hamid selaku Ketua DPRD Kabupaten Sumenep. Ada pertanyaan ini Pak dari komentar di Instagram, seperti apa bentuk peran pemuda dalam mencapai visi legislator? Ya, jadi itu ya. Iya. Peran pemuda. Jadi kami di setiap tahunnya ada tiga kali kegiatan reses. Reses itu adalah serap aspirasi dalam rangka melibatkan adik-adik kita, anak-anak milenial dan mahasiswa. Maka di situ juga diundang oleh teman-teman kita sebagai wakil rakyat di masing-masing desa, di masing-masing kecamatan, di daerah pemilihannya, diundang untuk diajak berbicara aspirasi apa saja yang harus dilakukan, bagaimana tentang pemuda supaya pemuda kita ini kreatif dan semacamnya. Sebenarnya sudah ada wadahnya, bahkan pemerintah daerah ini mengadakan wirausaha muda sebanyak 5.000. Ini yang tahu adik-adik kita. Nah, di mana ini? Nah, pemerintah daerah setiap tahun katanya mengambil sebanyak 1.000. Nah, itu. Ya tentu kan pengawasan juga dari teman, keterlibatan dari adik. Makanya di dalam serap aspirasi itulah kita ajak, kita bicara apa untuk anak-anak muda kita agar supaya juga ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan di daerah sebagai cerminan dari aspirasi untuk bisa menjadi kebijakan di daerah. Untuk menjadi suatu kebijakan di daerah itu ya Pak, sehingga memang kita harus membenahi secara keseluruhan agar lebih baik ke depannya. Tapi akhir-akhir ini hampir 2 bulanan atau 2 bulan 3 bulan kita mendapatkan musibah pandemi. Karena ini memang suatu cobaan dari Tuhan mungkin. Karena tidak hanya di Sumenep saja, tapi di semua daerah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 menjadi wabah dan juga menjadi momok kepada masyarakat. Kira-kira tantangan sebagai legislatif dalam menjalankan fungsinya, apakah ada suatu perbedaan? Ya, karena pandemi ini. Terima kasih Mas. Jadi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada pertengahan bulan Maret, ya, Presiden Negara Republik Indonesia mengumumkan bahwa ada 2 warga Indonesia yang terkonfirmasi COVID-19. Maka keluarlah aturan dan himbauan dari pemerintah bahwa di situ kita istilahnya lockdown, istilahnya, tapi tidak lockdown lah, stay at home istilahnya. Jadi lebih banyak kerja dari rumah dan semacamnya. Dan itu kita lakukan walaupun itu istilahnya dihimbau agar supaya tetap kami sebagai DPRD institusi tetap menjalankan tugas. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan produk di legislatif, yaitu adalah LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati. Nah, juga pembuatan tentang Perda Madrasah Diniyah dan Perda ketahanan pangan, cadangan ketahanan pangan. Nah, ini yang kita sahkan pada kesempatan. Juga ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah, yaitu tentang masalah
rekomendasi refocusing anggaran di kondisi COVID-19. Termasuk juga ada bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah yang dibicarakan dengan kami secukup memberitahukan dalam kegiatan itu. Ini yang kita lakukan dalam kesempatan itu. Dan alhamdulillah di dalam posisi sekarang ini sudah new normal, maka DPR sudah akan meneruskan pekerjaannya, tugasnya, yaitu dalam rangka pembuatan perda yang kemarin sempat mandek dan kita diteruskan ada 4 perda yang harus kita selesaikan. Insyaallah bulan Juli ini sudah bisa dikatakan selesai. Banyak sekali tantangan tentunya, tidak hanya tantangan secara perekonomian Betul. akan adanya wabah COVID-19, tapi juga sosial dan juga spiritual yang sering terjadi di masyarakat Sumeneb. Kira-kira masalah seperti apa Pak? Kalau semisal suara dari rakyat itu disampaikan mungkin ke Bapak terkait masalah-masalah yang memang terjadi akibat COVID-19? Kalau di daerah pedesaan tidak terlalu banyak dampak daripada perekonomian, tapi kalau kita melihat di perkotaan ini banyak. Yang kemarin menjadi aspirasi kepada kami, ya isu-isu yang dikembangkan oleh masyarakat protes. Kenapa kalau istilahnya masyarakat at home kerja dari rumah, tapi kenapa perusahaan rokok, pabrik rokok kok buka? Ini kok tetap buka? Saya jawab itu adalah berkenaan dengan ekonomi. Kalau itu semuanya ditutup, ekonomi kita akan menjadi sangat terganggu, terpuruk. Maka akhirnya sirkulasi ekonomi juga harus menjadi perhitungan. Karena itu pekerjaannya banyak. Nah, ternyata banyak yang terkonfirmasi sekarang. Banyak yang terkonfirmasi positif. Mudah-mudahan yang terbaik, karena pengambil kebijakan juga memikirkan perekonomian secara keseluruhan masyarakat, selain juga mengambil kebijakan sehingga balance antara kebijakan dan juga perekonomian dan sama-sama menjadi pemikiran kita supaya masyarakat. Kenapa? Kalau nanti benar-benar ini dilakukan penutupan dan semacamnya, ini dampaknya luar biasa. Luar biasa. Terutama kepada perekonomian. Ya, betul. Yang paling sensitif. Ada pertanyaan kedua. Terima kasih yang sudah bertanya di komentar Instagram pada kesempatan sore hari ini. Pertanyaan kedua, adakah kesinambungan antara produktivitas pihak legislator dengan peran pemuda? Adakah kesinambungan antara produktivitas pihak legislator dengan peran seorang pemuda? Ya, jadi begini. Jadi kalau berbicara istilahnya tataran eksekutor itu ada di pemerintah daerah. Jadi biar paham dulu kawan-kawan kita di masyarakat itu, bahwa tataran teknis dan kegiatan semuanya itu ada di ranah eksekutif DPR di arah kebijakannya. Bagaimana dengan memperhatikan bagaimana pemuda-pemuda ini mempunyai suatu kegiatan dan produktivitasnya tinggi di masyarakat. Nah, itulah tetap kita mendorong kepada pemerintah agar supaya di situ akan diadakan istilahnya penganggaran untuk pembiayaan terhadap anak-anak muda kita. Ya, di situ ada di dinas Prawisata, Pemuda dan Olahraga, kan begitu. Terus ada di tempat-tempat lain yang anggarannya juga ini. Cuman sekarang tergantung proaktif dari adik-adik kita, dari pemuda itu sendiri. Dari pemuda itu sendiri. Karena kalau tidak proaktif, maka itu saja nanti yang akan ini. Makanya saya kira semua peran di adik-adik kita itu tidak perlu merasa sulit. Nah, selama mau melakukan, maka terus komunikasi dengan pihak pemerintah daerah, baik kepada kami di DPR, sehingga kebijakannya nanti benar-benar terarah kepada adik-adik kita yang ada di lapangan. Sehingga efektif. Ya. Efektif. Untuk mengembangkan skill yang dimiliki dan berkaitan dengan kebijakan sehingga balance juga bertemu dan juga menghasilkan pemuda-pemuda yang berkualitas. Betul. Ada pertanyaan lagi Pak, waktu kita masih panjang. Masih sampai jam 14.30, masih sekitar 30 menit lagi. Silakan untuk sobat yang ingin bertanya di kolom komentar di 3 Instagram, di Ahmad Yunus for Sumeneb Indonesia Youth Inspiration dan juga Just Picture. Ada pertanyaan yang menjadi masalah kemarin, mungkin bagian dari suara petani terkait cabai,
karena di dua minggu yang lalu, minggu terakhir, harga cabai sangat rendah. Harga cabai sangat rendah, sehingga ini juga menjadi suatu hal yang perlu dibenahi. Ini ada pertanyaan, bagaimana dampak mengatasi fluktuasi harga sehingga tidak merugikan para petani, semisal seperti cabai? Ya, jadi saya selalu menekankan kepada komisi-komisi terkait untuk berkomunikasi atau melakukan rapat dengan dinas-dinas yang berkaitan, terutama perindustrian dan perdagangan, untuk mengawal hasil daripada pertanian masyarakat. Dan rekomendasi kami di komisi, rekomendasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, bagaimana hasil daripada panen masyarakat seperti padi contohnya kemarin itu dibeli oleh masyarakat, dibeli oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah, agar supaya masyarakat itu tidak menjadi korban daripada dampak ini, sehingga harganya luar biasa. Yang paling terasa memang di akhir-akhir ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai naik. Karena kita lakukan penekanan. Kemarin sempat anjlok di harga 3.000. Ini ketika dia itu panen tidak cukup dengan ongkosnya. Ini keluhan dari masyarakat. Iya, Keluhan dari masyarakat per kilonya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, karena kemarin itu kondisinya adalah pandemi ini memang sangat bagi kami tidak siap, sehingga persiapannya sangat mendadak. Maka dengan berjalannya waktu kita selalu mencari solusi yang bagaimana. Akhirnya alhamdulillah lama-kelamaan bisa sekarang sudah mulai akses pasar tetap bisa dibuka, sehingga sekarang mulai beranjak bagus. Tapi siap tidak siap, pandemi ini harus siap kita. Harus siap. Nah sekarang sudah kata Pak Presiden, harus sudah beriringan dan berdampingan dengan virus. Iya benar. Cuman new normal, maka pakai masker, hand sanitizer, itu harus selalu dilakukan, cuci tangan dan semacam itu harus dilakukan. Mungkin butuh kesadaran dari diri sendiri untuk lebih baik lagi. Betul, sangat setuju Mas. Itu yang sangat diperlukan. Kalau semisal seperti cabai yang anjlok sampai 3.000, kira-kira apa masalahnya sebenarnya? Masalahnya kemarin yang anjlok sampai harga seperti itu karena akses pasar dari Sumeneb ke Surabaya ke daerah lain itu tertutup. Makanya saya katakan pandemi. Sehingga cabai tertumpuk. Ya, akhirnya para pelaku pasar maka untuk menerobos itu Nah, di perjalanan. Maka akhirnya setelah itu ternyata kebijakan pemerintah mulai di pusat sampai ke daerah, ekonomi tidak boleh jadi korban. Dibuka, tidak boleh lockdown. Akhirnya khusus barang, khusus ini boleh, tapi untuk manusia tidak boleh, kan begitu. Iya, benar. Keluar daerah pada waktu itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mulai. Ini yang beda dengan overstock. Kalau kadang-kadang harga murah itu karena overstock. Nah, itu ya sekarang. Nah, semestinya juga harus ada solusi dari kita. Bagaimana? Apakah di saat musim masyarakat luar biasa, produknya tinggi, maka kita harus punya solusi. Bagaimana kita ini punya koperasi yang bisa menampung, ya kan, membeli dan semacamnya, kita olah sendiri untuk dijadikan suatu produk yang bisa memiliki nilai tinggi. Tapi sebenarnya di desa-desa pun sudah ada BUMDes. Ya, mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu, BUMDes ini masih dalam tahap perjalanan. Mudah-mudahan nanti. Karena hitung-hitungan begini, Mas. Saya coba pernah dulu menyampaikan di diskusi anak muda, Mas, kalau Anda melakukan sesuatu tapi tidak dilakukan dengan cara istilahnya dihilangkan rasa gengsi kita menjadi istilahnya penyetop sambel, dan didata semua kebutuhan sambel di Kabupaten Sumeneb berapa ton habisnya setiap hari yang harus dilakukan. Maka itu bisa dijual berbentuk sambel bakso, sambal ini, sambal dikirim yang sudah diolah. Jadi kerjasama dengan bakso, dengan rujak, dengan apa, semuanya dikirim. Akhirnya luar biasa. Tapi kadang-kadang, ini kan harus anak-anak muda yang melakukan itu. Harus yang berupa kreatif dan keinginan diri sendiri. Kreatif dari keinginan sendiri. Kadang-kadang ketika kita bekerja menjadi pedagang kaki lima, adik-adik kita merasa belum pas rasa anunya. Tapi ketika orang Sumeneb
kerja di Surabaya atau di luar daerah menjadi pedagang kaki lima, ini semangatnya luar biasa. Lebih totalitas. Lebih totalitas. Ini yang beda. Apa karena faktor budaya malunya ini di Kedai sehingga akhirnya kita lihat kalau di daerah-daerah kita itu ada semacam kuliner dan semacam adik-adik kita yang bikin, insya Allah luar biasa. Sehingga ini mungkin yang diharapkan pemerintah daerah membentuk wirausahaan muda. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan sukses. Dan mungkin juga di tahun-tahun berikutnya dipersiapkan lebih kepada pertanian sehingga saya punya keinginan bagaimana kerjasama pemerintah daerah dengan salah satu perguruan, apakah itu dengan Bogor dan semacamnya, memberikan suatu pendampingan kepada masyarakat, karena masih banyak kita lihat di masyarakat itu masih dilakukan secara manual. Pendidikan cara bertaninya masih memakai pertanian di tahun 60-an ke atas. Sedangkan di masa sekarang ini, di era global seperti ini, serba canggih, serba mesin dan semacamnya, mestinya kita harus berubah cara-cara kita yang dulunya hanya panen bisa mendapatkan 1 ton, bagaimana kita sekarang sudah bisa mencapai 3 ton seperti dari negara-negara lain. Iya, benar. Padi bisa tumbuh, ditanam 1 kali bisa panen 2 kali. Panen Dan ini 2 bagaimana? Ini bagaimana? Mari kita perlu ada pendampingan orang yang ahli tentang pertanian, diturunkan kerjasama. Nggak apa-apa kita ada anggaran yang dikeluarkan oleh mahasiswa yang dari mana melakukan penelitian, kesimpulannya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kita bahas dengan DPR, akhirnya jalan cepat. Butuh suara dari pemuda-pemuda yang berilmu, sehingga mengatasi suatu masalah, terutama jangan sampai ada adik kita, mahasiswa kita yang sudah keluar anti dengan pertanian, karena luar biasa ini ketika pertanian kita ini dilakukan. Kita tidak boleh jadi anak pemalas yang tidak mandiri, hanya tergantung. Tidak boleh. Harus kita tunjukkan. Orang lain bisa, kenapa tidak? Nah ini, karena di sekitar kita sudah banyak alat pendukung dan membantu untuk kesuksesan daripada kita melangkah. Itu mungkin dari saya. Terima kasih saya diundang ke tempat ini. Ya, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir pada kesempatan sore hari ini. Diskusi perubahan bersama narasumber pada sore hari ini tentunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai pemuda dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb lebih intens dan juga lebih konsentrasi lagi dalam mengembangkan skill, perubahan, pengawasan, nantinya juga bisa disampaikan kepada Ketua DPR secara langsung maupun tersurat, sehingga sistem dan juga perubahan ke depannya di Sumeneb tambah baik dan mensejahterakan rakyat. Terima kasih juga yang sudah bergabung dan juga yang menanyakan, yang belum dibacakan pertanyaannya mungkin bisa di lain kesempatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.